Selamat pagi anak-anak. Kita kembali berjumpa pada pertemuan ketiga pembelajaran IPS, yaitu keadaan alam negara-negara di dunia. Jangan lupa kalian absensi atau presensi terlebih dahulu sebelum pembelajaran jarak jauh kita mulai. Marilah anak-anak, kita lanjutkan pembelajaran jarak jauh materi IPS tema kondisi keadaan alam negara-negara di dunia. Pada pertemuan ketiga kali ini, kita akan membahas tentang keadaan alam negara Selandia Baru dan keadaan alam negara Inggris. Selandia Baru. Letak negara Selandia Baru secara astronomis dan geografis, yaitu bahwa Selandia Baru secara astronomis terletak di 34 derajat lintang selatan sampai 47,5 derajat lintang selatan dan 165 derajat bujur timur sampai 178 derajat bujur timur. Sedangkan secara geografis, negara Selandia Baru secara geografis dibatasi, yaitu di sebelah utara dengan Samudra Pasifik, di sebelah timur berbatasan dengan Samudra Pasifik, sebelah selatan dengan Samudra Pasifik juga, dan di sebelah barat dengan Laut Tasmania. Keadaan alam negara Selandia Baru terletak di sebelah barat daya Pasifik. Selandia Baru terdiri dari dua pulau, North Island yaitu pulau utara dan South Island pulau selatan, Stewart Island dan banyak pulau-pulau lainnya yang terletak di lepas pantai. North Island atau Pulau Utara Selandia Baru memiliki tulang punggung pegunungan yang berbaris di bagian tengah dan lahan pertanian yang mengalun di kedua sisinya. North Island ini atau Pulau Utara tengah didominasi oleh volcanic plateau. Volcanic plateau ini yaitu gunung berapi aktif dan daerah termal. Sedangkan Southern Alps yang luas membentuk tulang punggung South Island atau Pulau Selatan. Di sebelah timur Southern Alps terhampar lahan pertanian yang mengalun Otago, Sun Southland, dan Canterbury Plains yang luas dan datar. Flora fauna keadaan Selandia Baru. Jenis flora yaitu bunga lupins, kauri, akeke. Jenis fauna yang ada di Selandia Baru antara lain adalah burung kiwi, penguin bermata kuning, Hector dolphin. Yang terakhir akan kita bahas tentang keadaan alam negara Inggris. Letak negara Inggris secara astronomis dan geografis. Secara astronomis, Inggris terletak pada 50 derajat lintang utara sampai 60 derajat lintang utara dan 8 derajat bujur barat sampai 2 derajat bujur timur. Sedangkan secara geografis, negara Inggris berbatasan dengan 1. Samudra Atlantik di wilayah utara, 2. Irlandia dan Samudra Atlantik di sebelah barat, 3. Laut Utara di sebelah timur, dan Selat English Channel di selatan. Keadaan alam negara Inggris. Secara relief, wilayah Inggris terbagi atas dua bagian, yaitu wilayah dengan gunung-gunung pada bagian utara dan daratan rendah yang bergelombang di bagian timur dan selatannya. Perbedaan relief tersebut menampakkan adanya perbedaan usia dari bebatuannya.
Bebatuan berusia lebih tua berada pada bagian barat dan utara, sedangkan batuan muda berada pada wilayah bagian timur dan selatan. Sedangkan jenis flora fauna. Jenis flora di daerah Inggris, yaitu banyaknya pohon-pohon kaktus. Kemudian fauna, adanya jenis ular, kemudian seperti juga ikan-ikan, kemudian burung-burung maupun kijang dan sejenisnya yang juga banyak terdapat di Inggris. Demikian tentang flora fauna keadaan alam Inggris. Anak-anakku sekalian, pada pertemuan ketiga ini sekaligus Ibu akan memberikan pertanyaan kepada kalian dari apa yang sudah Ibu sampaikan, baik pada pertemuan yang pertama, kedua maupun ketiga, yang mana akan terangkum pada pertanyaan yang ketiga ini. Dan saya minta pada jawaban dari pertanyaan yang ada pada 3 pertemuan kali ini, hendaknya kalian mengerjakan di buku tulis ataupun boleh juga dengan mengetik yang secara daring, dikumpulkan, yaitu dalam waktu 1 minggu ya paling lambat, bisa lewat WA ataupun yang luring bisa dikumpulkan ke sekolah. Untuk pertanyaan yang pertama yaitu dari negara Australia. Yang pertama yaitu fauna khas dari Australia. Nah, ini bisa kalian jawab A, B, C, D. Mana yang kamu anggap benar. Yang kedua, tentang penduduk asli Australia. Nah, untuk uraian, saya hanya memberikan sedikit pertanyaan. Yang pertama, yaitu apa saja iklim yang dimiliki oleh negara Australia. Yang kedua, jelaskan salah satu tempat di Australia yang disebut Uluru. Kemudian pertanyaan yang kedua yaitu untuk negara Inggris. Pertama, apa fauna ciri khas di Inggris? Bisa kalian jawab antara lain A, B, C atau D. Yang kedua, apa penyebab kepunahan beberapa flora fauna di Inggris? A, B, C atau D. Untuk uraian, yaitu yang pertama, sebutkan batas-batas negara Inggris. Yang kedua, penduduk asli Inggris dibedakan atas 2 kelompok. Sebutkan. Pertanyaan yang ketiga dari negara Selandia Baru, yaitu hanya 2 saja. Yang pertama, pilihan ganda, letak astronomi Selandia Baru yaitu antara berapa derajat sampai berapa derajat bujur. Ya, dilihat dari bujurnya. Kemudian uraian. Sebutkan batas-batas Selandia Baru. Pertanyaan berikut untuk negara Amerika Serikat. Yang pertama, pegunungan Rocky terletak di negara mana? Pilih salah satu jawaban yang kamu anggap tepat. Kedua, apa nama danau terbesar di dunia? Pilih salah satu jawaban yang tepat. Yang kedua, uraian. 1. Apa saja kekayaan alam yang dimiliki oleh Amerika Serikat? Yang kedua, mengapa di Alaska suhu udaranya lebih rendah dibanding negara lain? Untuk Indonesia nggak usah dijawab. Lanjut saja. Untuk Perancis, yaitu 1. Batas timur negara Perancis adalah negara mana saja? Pilih salah satu.
Yang kedua, puncak tertinggi di Eropa Barat yang terletak di Prancis adalah apa yang kamu pilih yang paling benar? Untuk uraian, sebutkan 2 fauna yang ada di Prancis. Pertanyaan selanjutnya dari negara Mesir. 1. Mesir termasuk benua Afrika di bagian mana? Pilih salah satu jawaban yang tepat. 2. Iklim di Mesir adalah iklim apa? Jawab salah satu yang paling tepat. Untuk uraian, jelaskan tentang penamaan Laut Merah. Demikian pertanyaan dari rangkuman keadaan alam yang ada di dunia ini, mulai dari pertemuan pertama, kedua, dan ketiga. Silahkan kalian simak dan kalian jawab dengan sebaik-baiknya pertanyaan yang sudah diberikan oleh Ibu. Kalian jawab, kemudian kalian bisa mengirimkan lewat WA secara daring maupun secara luring bisa dikumpulkan ke sekolah. Demikian pertemuan yang ketiga, saya akhiri. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.